Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Manalu. Di sini saya akan membahas satu topik yaitu masalah sekolah dan pemaknaan sekolah. Informasi ini diambil dari satu kegiatan saluran radio yaitu Indonesia Strong from Home. Jadi banyak daripada orang tua kita yang memilihkan sekolah untuk anak-anak mereka berdasarkan referensi ataupun informasi dari luar, baik itu tingkat top sekolah, jauh dekatnya dari rumah ke sekolah, atau bahkan berapa jumlah iuran di sekolah tersebut. Banyak dari mereka orang tua kurang memperhatikan kemauan, kelebihan, dan juga keunikan dari peserta didik ataupun anak mereka. Hal inilah yang akan menjadi masalah dalam sekolah dan kurangnya pemaknaan kegiatan sekolah bagi orang tua. Perlu diingat, kegiatan sekolah bukan hanya kegiatan rutinitas sehari-hari. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memaknai sekolah ataupun kegiatan kesekolahan dengan baik dan benar. Jadi cara yang paling ampuh dan tidak dapat dihindarkan bagi setiap orang tua adalah membangun pola pikir yang baik. Pola pikir yang baik adalah pola pikir yang jernih dan juga berkomitmen. Pola pikir yang jernih akan mengurangi kesalahan dan juga kekeliruan ketika orang tua memilihkan sekolah untuk anak mereka. Dengan pikiran ataupun pola pikir yang jernih, seorang orang tua akan memilihkan sekolah yang sesuai dengan kemampuan, kelebihan, dan keunikan anak mereka. Ya, walaupun di tengah pemilihan tersebut orang tua pasti diterjang oleh berbagai informasi mengenai sekolah dan juga informasi pendidikan. Nah, dengan pola pikir yang baik, orang tua akan lebih mengutamakan kesesuaian kemampuan anak mereka dengan sekolah tersebut untuk mengembangkan individu atau intelektual dari anak mereka. Selain itu, dengan pola pikir yang jernih dan berkomitmen, orang tua akan sadar bahwa seorang guru layak untuk diberi rasa hormat dan berhak untuk mendapatkan pujian, karena kesulitan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya yang penuh tekanan perlu diapresiasi, dan karena kesulitan yang dihadapi oleh guru berbeda-beda di setiap anak murid dan orang tua, bahkan akan berbeda-beda di setiap tahunnya. Sebaliknya, tanpa pola pikir yang baik, orang tua justru akan menjadi masalah utama dalam kurangnya pemaknaan yang benar terhadap kegiatan sekolah. Jika seorang orang tua memiliki pola pikir yang kurang baik, mereka akan memilihkan sekolah untuk anak mereka berdasarkan informasi dari luar, dan itu akan mengurangi perkembangan intelektual anak-anak mereka, dan juga bisa lebih buruk karena akan mempersulit guru dalam menyelesaikan pengajaran yang tepat untuk peserta didik mereka, dan juga akan mempersulit
guru ketika menghadapi ayah ataupun orang tua murid yang jelas-jelas adalah partner seorang guru dalam melatih dan mengajar anak-anak didik. Untuk memaksimalkan kegiatan sekolah ataupun kesekolahan dan memberikan manfaat yang bermakna, seorang tua wajib untuk memilihkan fasilitas yang sesuai dengan anak-anak mereka. Sebagai contoh adalah memilih sekolah yang sesuai. Jadi seorang orang tua harus mampu memilihkan sekolah yang sesuai dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak didik mereka. Dan orang tua juga harus menyesuaikan agar ketika mereka memilih sekolah, orang tua harus memastikan bahwa mereka nyaman dan baik-baik saja ketika menitipkan anak mereka untuk diajar di suatu sekolah. Jadi saya akan berikan contoh spesifik sekolah yang baik. Sekolah yang baik adalah sekolah yang ramah otak. Dalam artian adalah sekolah yang dapat menyesuaikan dari keseluruhan perbedaan anak didik mereka dan dapat membuat seluruh anak didik nyaman belajar di tengah banyaknya perbedaan di antara anak didik mereka. Selain itu, seorang orang tua juga harus berperan sebagai faktor pendorong bagi performa seorang guru. Seperti yang kita bahas di pertengahan video, bahwa seorang guru yang bekerja di bawah tekanan juga terkadang bisa kehilangan semangat dan juga menurunnya performa mengajar mereka. Nah, di sini orang tua berfungsi ataupun berperan sebagai pemberi dukungan agar guru dapat mengembalikan semangat dan meningkatkan performa mengajar mereka. Jadi sekian pembahasan kita tentang sekolah dan kekeliruan memaknai kegiatan kesekolahan. Sekian, terima kasih.